Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami sapa dulu, apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa semuanya? Rekan-rekan yang ada di STI Istiqom Kartasura, apa kabarnya? Juga rekan-rekan dari Universitas Istiqom yang ada di Majapahit, kampus Majapahit, kampus Ungaran maupun Kendal dan Suwon. Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak Jari juga dalam keadaan sehat, sehingga kita mampu melakukan perkuliahan melalui kuliah daring, melalui pertemuan tatap maya. Untuk pertemuan pada kali ini, mata kuliah ekonomi kreatif, kita masuk pada pertemuan yang ke-11. Dan pada pertemuan yang ke-11 ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan organisasi yang kreatif. Kalau kemarin pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang manajemen yang kreatif, dan saat ini kita bicara tentang pengembangan organisasi yang kreatif. Kok ada Pak pengembangan organisasi kreatif, ada juga yang manajemen kreatif Pak. Ya, nanti kita bicarakan lebih mendalam. Perbedaannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan kita bicarakan lebih dalam. Baik rekan-rekan, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita masuk pada pembahasan untuk materi bab tentang pengembangan organisasi yang kreatif, seperti biasa kita sampaikan tujuan pembelajaran dalam kita mempelajari bab ini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengetahui tantangan organisasi di era digital. Mengapa kita melakukan organisasi yang kreatif? Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengerti bentuk perubahan organisasi dan lingkungannya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan inovasi dalam pengelolaan organisasi. Inovasi dan kreasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan kreasi dalam organisasi yang modern. Itu rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang manajemen organisasi yang kreatif, pengelolaan pengembangan organisasi yang kreatif. Baik, kita masuk pada pembahasan. Untuk pendahuluan perlu kami sampaikan sebagai latar belakang kita mempelajari pengembangan organisasi yang kreatif. Organisasi itu berkembang dengan dinamis dan cepat. Saudara bisa melihat saat ini di lingkungan saudara, organisasi selalu berubah pada hal-hal yang lebih baru. Salah satu yang menyebabkan organisasi itu harus berubah adalah apa? Teknologi. Termasuk saat ini kita lakukan perkuliahan daring, melakukan perkuliahan online itu karena teknologi, sehingga berubah. Kalau Pak Jelani dulu kuliah tidak ada pakai daring-daringan, nah teknologi belum maju. Kita melakukannya adalah ya tatap muka dengan dosen yang bersangkutan. Sekarang rekan-rekan bisa melakukan perkuliahan melalui daring. Ini dalam diakibatkan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi akan menjadi organisasi itu berubah.
perubahan ini bukan berarti negatif. Ada yang negatif, tetapi ada yang positif. Nah, organisasi berubah yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi tadi, selain itu juga kemajuan globalisasi yang ada di muka bumi ini akan apa? Akan menciptakan peluang dan tantangan. Kita contohkan ketika saat ini kita belajar, kalau tidak ada kemajuan teknologi, kita tidak bisa mahasiswa kita di Suwon, di Kendal, Pak Jalan ngajar dari Surakarta Surabaya. Tetapi karena kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Ada peluang di sana. Selain itu juga ada tantangan. Konsekuensi dari kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kalau rekan-rekan mahasiswa tidak konsisten, rekan-rekan mahasiswa tidak kreatif, akan tertinggal. Tantangan dan peluang ini yang harus disikapi dengan baik dan cermat, dengan bijak. Kalau begitu kita harus bagaimana? Kalau gitu harus kita melakukan sikap yang seperti apa? Nah, teknologi itu sendiri, apapun bentuknya, ini akan mendorong kita untuk berkreasi. Saya melihat permainan anak-anak sekarang yang sudah sangat kreatif, mainan yang sangat inovatif. Ini akhirnya membutuhkan pengelolaan yang harus kreatif. Nah, pengelolaan organisasi yang kreatif yang seperti apa yang akan mampu bertahan, yang akan mampu survive untuk masa yang akan datang? Apa kira-kira? Pengelolaan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi. Kalau ternyata saat ini dinamikanya adalah dinamika teknologi informasi, ya organisasi yang kreatif harus mampu menerapkan, mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kalau organisasi saat ini yang ngetren, yang in baru AI, organisasi juga harus mampu mengimbangi peluang yang ada. Itu artificial intelektual. Dengan demikian, perubahan organisasi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Dengan demikian, pengelolaan organisasi juga harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Itulah yang namanya mengelola organisasi yang kreatif. Gitu ya. Jadi kenapa organisasi perlu dikelola secara kreatif? Tadi di depan Pak Jailani menyampaikan terkait dengan perubahan organisasi. Organisasi itu mesti berubah. Kalau organisasi tetap terus, itu justru malah tanda tanya. Karena tidak ada inovasi, tidak ada kreasi dalam mengelola organisasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan yang ada. Nah, rekan-rekanku mahasiswa semuanya, organisasi itu adalah suatu wadah, suatu institusi, suatu lembaga yang terdiri dari beberapa anggota guna mencapai melakukan kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Dari definisi organisasi, kita mengumpulkan beberapa anggota melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ini sudah mengandung unsur adanya terjadi perbedaan, adanya terjadi pertentangan, sehingga apa? Perlu dikelola dengan baik. Dari definisi saja, kumpulan dari beberapa orang untuk melakukan kerja bersama mencapai tujuan bersama, ini sudah mengandung makna tersirat terkait dengan perlunya pengelolaan. Kenapa? Mungkin sekali terjadi perbedaan pandangan,
mungkin sekali terjadi perbedaan dalam mensikapi organisasi. Ingat, yang namanya orang sebagai anggota organisasi itu berubah. Hanya organisasi juga terjadi perubahan. Nah, organisasi yang berubah itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Ada faktor yang internal, tapi juga ada faktor yang eksternal. Contoh faktor internal ya lembaga yang kita cintai. Universitas Tekom, SDI Tekom itu dulunya adalah organisasi yang kecil, LPK. Itu tumbuh dan berkembang secara bagus. Perubahan itu disebabkan adalah yang pertama karena lingkungan. Lingkungan berubah, organisasi harus berubah. Contoh perubahan lingkungan teknologi. Ya karena ada perubahan teknologi digital inilah hari ini kita bisa melakukan perkuliahan tidak harus bertatap muka dengan Pak Jailani, tapi dengan daring. Inilah salah satu contoh perubahan organisasi yang disebabkan oleh lingkungan. Yang kedua, perubahan juga diakibatkan oleh perubahan statuta. Status organisasi berubah. Kalau saudara melihat ya partai-partai politik yang ada di Indonesia itu awalnya adalah organisasi kemasyarakatan. Partainya Pak Presiden terpilih dari Pak Prabowo Gerindra itu dulunya adalah organisasi kemasyarakatan. Partainya Perindo punyanya Henry Tanusudibyo itu juga dulunya organisasi kemasyarakatan. Ini ormas. Nah, organisasi juga berubah karena perubahan tujuan. Dulunya hanya organisasi kemasyarakatan, tapi mungkin berpindah jadi organisasi partai politik. Nah, ini juga harus berubah. Jelas. Karena tujuan bergeser, berubah, organisasi juga harus berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan yang didapatkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini akan sangat berubah dan mempengaruhi organisasi tersebut. Itu terkait dengan kita bicara tentang perubahan organisasi. Sebelum kalian lanjutkan, misalnya ada tanya, silakan, monggo saya beri waktu. Tidak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada tidak? Kemarin kita bicara tentang perubahan ataupun manajemen yang kreatif. Perubahan manajemen dan organisasi yang kreatif itu seperti apa? Secara umum kebanyakan mengatakan mengelola organisasi yang mengelola manajemen. Rekan-rekan ada sudah mata kuliah dari organisasinya Pak Jailani? Nah, perubahan organisasi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang pasti terjadi. Karena terjadi perubahan lingkungan, perubahan tadi di statuta, perubahan tujuan, dan perubahan-perubahan yang lain, maka pengelolaan organisasi juga diperlukan diperbarui, diupdate. Kalau kita bicara organisasi dan bicara dengan manajemen, ini ada perbedaan di sana. Perbedaan antara manajemen kreatif dan organisasi yang kreatif dalam pelaksanaannya hampir sama. Tapi sebetulnya ada perbedaan. Kalau manajemen yang kreatif
pengelolaan sumber daya yang kreatif yang diperlukan. Misalnya bagaimana manajemen itu konsepnya perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian maupun evaluasi dan monitoring. Nah, kegiatan-kegiatan manajemen inilah yang diterapkan dalam suatu organisasi bisnis misalnya yang dibutuhkan suatu kreativitas. Mengapa kreativitas? Karena ada tantangan lingkungan, karena ada peluang yang mungkin timbul, karena ada kemajuan teknologi. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya ini juga harus dengan kreatif. Karena kalau kita mengelola sumber daya dalam satu organisasi secara serampangan, secara sakpenake dhewe, ya mungkin akan terjadi permasalahan di kemudian. Sementara berbedaannya dengan organisasi yang kreatif, organisasi ini dalam mengelola adalah kelembagaannya. Di dalam kelembagaannya yang dikelola. Yang kedua, dalam manajemen kreatif, orientasinya pada perilaku dan sikap yang kreatif. Karena kita bicara manajemen, manajemen adalah seni mengelola sesuatu. Perubahan perilaku yang baik inilah kemudian kita mengambil sebuah kegiatan manajemen yang kreatif. Sementara untuk organisasi yang kreatif adalah penekanan pada organisasi menyeluruh. Organisasi itu tidak hanya dari sumber daya manajemen, tapi juga ada sumber daya sosial. Ini yang membedakan. Pengelolaan yang kreatif dalam organisasi ini diperlukan untuk apa? Untuk organisasi tetap eksis. Organisasi tetap bisa tumbuh dan berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Tantangannya teknologi, tantangannya globalisasi sangat kuat. Tapi tetap harus mampu kita hadapi secara bijak dan cerdas. Nah, untuk manajemen kreatif berorientasi pada operasional pelaksanaan. Karena kita bicara manajemen, bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi. Tetapi untuk organisasi yang kreatif dalam bentuk organisasinya, fasilitasi formulasinya. Oh, kalau terjadi perubahan zaman seperti ini, di mana dunia pendidikan dibuka seluas-luasnya, kita tidak hanya mengelola sumber daya manusia, tapi juga sumber daya yang lain. Formulasinya seperti lembaga kita, dari lembaga LPK, dari politeknik sekolah tinggi, kemudian dari universitas. Kemudian bagaimana mengelola organisasi yang kreatif? Kalau sudah kita mencermati perbedaan-perbedaan antara manajemen dan kreatif dan organisasi yang kreatif, kemudian bagaimana kita mengelola manajemen yang kreatif? Seperti saya sampaikan di depan bahwa mengelola organisasi yang kreatif adalah mengelola semuanya. Sementara kalau manajemen pada pola operasionalnya. Yang namanya organisasi itu kan banyak sekali. Salah satunya ya organisasi bisnis. Tetapi berorganisasi itu macamnya banyak sekali. Ada yang organisasi bisnis, ada yang organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial politik, maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Ada organisasi non-laba. Berorganisasi itu memang hanya untuk konsep pelayanan. Tidak mengambil apa dari situ. Itu banyak LSM atau NGO itu. Nah, pada perkembangan yang ada,
organisasi yang beraneka macam tadi perlu penyesuaian, perlu adaptasi. Karena apa? Pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali. Pengaruh teknologi misalnya, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana organisasi itu mampu bertahan atau syukur-syukur bisa pengembangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, langkah-langkah dalam kita mengelola organisasi ada beberapa hal. Yang pertama, kenali dan temukan perubahan yang terjadi. Kalau kita ingin merubah, mengelola organisasi yang baru, kira-kira organisasi yang saat ini ada itu perubahannya, tantangannya seperti apa? Satu contoh, kita berjualan secara manual. Kita akan melihat loh, ternyata sekarang dengan sistem digital, beli es teh pakai digital, beli coto pakai digital, bahkan beli bakso pun pakai digital. Nah, menemukan kenali dari perubahan yang ada ini penting. Agar apa? Agar kreativitas yang kita capai terapkan nanti bisa sesuai. Karena apa? Tujuannya sama, satu tujuan organisasi sama. Hanya metode dalam hal pengenalan, metode dalam melihat perubahan yang ada berbeda-beda. Yang kedua, tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Ada banyak sekali faktor, apalagi kalau bisa kita bicara tentang faktor eksternal. Pak Celani ketemu pada resto kuning. Kita ketemu, ya ketemu saja. Tapi tidak kemudian bagaimana pertemuan itu menjadikan perubahan. Oh, ternyata hanya silaturahim. Tetapi akan berbalik ketika kita ketemu dengan resto kemuning, ternyata polanya sudah berubah. Semuanya serba digital misalnya. Semuanya pembayar lewat aplikasi program misalnya. Ini mengenali perubahan yang terjadi. Yang kedua, tentukan faktor-faktor dalam perubahan terjadi. Apakah perubahan yang didapatkan lingkungan ini benar-benar signifikan? Benar-benar perubahan yang diakibatkan oleh logika yang bisa dipertanggungjawabkan, atau perubahan karena sebuah intrik? Perusahaan-perusahaan besar membuat suatu kesepakatan, ayo buat intrik suatu produk tertentu. Di kawan-kawan UKM ataupun pelaku usaha yang lain akan tutup. Setelah kita mengenali dan menemukan perubahan, langkah yang selanjutnya adalah menentukan faktor-faktor yang mengaruhi perubahan tersebut. Mengapa harus ditentukan? Ini akan menentukan langkah kita selanjutnya. Saya contohkan, ketika kita menganalisis pengaruh faktor, ternyata kita terapkan tidak itu, kita yang lebih besar. Dengan demikian, bagaimana faktor yang menentukan perubahan itu perlu kita kenali. Bahasa kita ya silaturahim. Dan yang ketiga, lakukan langkah-langkah analisis pengaruh itu. Oh, kalau begini, ini begini pengaruhnya. Oh, kalau ini seperti ini, pengaruhnya seperti ini. Contoh juga kalau saudara melihat dalam kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan BBM tidak hanya bisa semata-mata dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan bisnis, tidak. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Langkah ini perlu kita analisis agar memberikan utility manfaat yang besar bagi organisasi. Langkah yang keempat, melakukan kegiatan itu sendiri secara kreatif dan inovatif. Ini yang paling aplikatif.
kita melakukan kegiatan ekonomi kreatif di lingkungan kita. Pemantauannya lebih mudah, pengawasannya lebih mudah, semoga hasilnya lebih baik. Dan tidak ada kalah pentingnya, yang kelima adalah harus ada monitoring, evaluasi terhadap langkah-langkah perubahan organisasi tersebut. Karena apa? Perubahan eksternal ini sulit untuk dicegah. Kita melihat terjadi pengambilan uang nasabah misalnya, apakah dengan demikian nasabahnya, penagihnya tidak percaya dengan kita? Belum tentu. Monitoring ini akan sangat penting dalam rangka apa? Untuk melihat validitas daripada keputusan yang kita ambil. Kira-kira keputusannya seperti apa ya? Kira-kira kondisinya, faktanya seperti apa ya? Risikonya seperti apa dan segala macam. Itu rekan-rekan terkait dengan langkah-langkah dalam mengelola organisasi yang kreatif. Silakan tanya kalau ditanyakan pada waktu. Monggo. Anda. Kalau tidak ada, sebagai penutup kesimpulan dari pembahas ini bahwa mengelola organisasi yang kreatif itu diperlukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kalau perubahannya sangat cepat, sangat digital seperti ini, kita masih pakai tipe handphone yang dulu-dulu, ya kan? Tetapi bagaimana perubahan itu harus kita antisipasi. Antisipasinya gimana? Antisipasi terkait dengan dampak terhadap organisasi kita. Kalau dampaknya masih bisa ditangguhkan, tangguhkan dulu. Tetapi kalau dampaknya mau tidak mau harus itu selesai, ya why not? Kita harus menyelesaikan dengan cepat. Organisasi yang kreatif akan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha. Kita kalau bicara tentang organisasi, misalnya organisasi pendidikan, itu meskipun pendirinya sudah tidak ada, kan organisasinya tetap bisa jalan. Ini perlu langkah-langkah pengelolaan organisasi yang kreatif. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada malam hari ini. Silakan kalau ditanyakan, silakan kami berwaktu. Tidak. Kalau tidak ada, sebelum kami tutup, kami berikan ini soal-soal untuk evaluasi. Seperti biasa, setiap akhir pembahasan saya berikan soal untuk diskusi, untuk mengevaluasi diri sendiri, karena kuliahnya kuliah lewat daring. Mungkin ada yang kurang sempat atau mungkin bagaimana, ini kami berikan waktu untuk mengevaluasi. Baik rekan-rekanku, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa evaluasi dan diskusi untuk untuk diskusi rekan-rekanku semuanya. Tidak harus dikumpulkan, ya, santai aja. Kami ucapkan banyak terima kasih kalau tidak ada pertanyaan atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhir kata, Mbak Jari mohon maaf apabila sudah menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.